Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini dan kemarin itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Jadi kemarin dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia seperti mendirikan rumah di atas batu karang, dan batu karang itu adalah sebetulnya gereja di atas Tuhan sendiri, kerajaan Allah sendiri. Nah, walaupun badai menerpa, rumah itu tetap berdiri kokoh. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, dia mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai itu datang, maka rumah itu roboh. Jadi Yesus itu orang yang radikal, ya, Allah yang radikal juga. Lawannya adalah dunia ini. Dunia ini difokuskan kepada keberhasilan, kepada sukses itu diartikan sebagai kekayaan, kekuasaan. Dan ketika badai datang, mereka habis semua. Kita lihat misalkan orang-orang yang terkaya di dunia ini, ada yang menabrakkan dirinya di kereta dan mati. Dan juga seperti Kodak, pemilik Kodak itu mempunyai segala-galanya, tetapi hatinya kosong. Lalu dia pergi keliling dunia, dan ketika kapalnya mendekati Amerika, kembali ke Amerika, lalu peluit kereta itu dibunyikan, ngong, ngong, dan dia melihat dari jendela kaca daratan Amerika, dan dia melihat sendiri di dalam hatinya masih kosong, sangat kosong. Lalu dia mengambil pistol dan dia menembak kepalanya dan mati. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh dunia ini, kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, dan walaupun itu didapat dengan mengorbankan begitu banyak orang, itu dilegalkan, menjadi legal, sehingga banyak orang yang seperti di labirin, ya, dia berputar, tapi tidak pernah bisa menemukan jalan keluarnya dan kembali ke tempat yang semula. Itulah kehidupan orang-orang yang mengikuti dunia ini. Bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti Tuhan? Ya, mengikuti Tuhan adalah berjalan bersama Tuhan. Maka ketika badai itu datang, Tuhan mengatakan, aku menggendong kamu, walaupun sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Dan itu yang saya alami selama ini. Tuhan merubah saya begitu besar. Bapak Ibu, orang Jawa mengatakan watuk itu iso diobati, tetapi watak ora iso diobati. Artinya apa? Batuk bisa diobati, tetapi watak kita itu tidak bisa berubah. Kalau di luar Tuhan, iya. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan merubah kita dengan pelan-pelan tanpa kita sadari, sampai kita serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia itu seperti apa? Lemah lembut dan sederhana, rendah hati. Jadi ada lagu, belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati. Jadi kita melihat iman seseorang itu dari wataknya dia. Ketika hati yang keras diambil, jadi seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yeskiel, aku akan mengambil hatimu yang keras seperti batu dan yang berlubang karena penderitaanmu, dan aku akan meletakkan hati yang lemah lembut dan taat sebagai ganti hatimu. Jadi hati kita yang keras itu diambil oleh Tuhan, kemudian kita digantikan dengan hati Tuhan sendiri. Sehingga makin lama kita itu menjadi semakin serupa dengan Tuhan, menjadi lemah lembut
rendah hati, dan setia. Jadi yang diminta oleh Tuhan itu bukan keberhasilan. Seperti yang saya lakukan selama ini, saya membagikan nasi di mana-mana, ada warung gratis juga, dan saya ingin membuat panti jompo. Itu bukan ukurannya, bukan keberhasilan, bukan berapa banyak orang yang sudah saya beri makan, bukan itu, tetapi kesetiaan. Dari kesetiaan saya melihat Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, jangan melihat Tuhan itu, firman Tuhan itu dengan otak kita, tetapi lihatlah ke dalam hati kita yang terdalam, bagaimana Tuhan itu selalu menemani kita, berjalan bersama kita sepanjang hidup kita. Dan ketika itu kita sadari, maka kita tidak perlu takut apapun. Siapakah Tuhan di hadapanmu? Seperti Bapa, jadilah anak. Seperti mempelai lelaki, jadilah mempelai wanita yang setia. Sebagai mempelai wanita atau sepasang mempelai, yang dibutuhkan bukan keberhasilan, bukan kekayaan, tetapi satu hal, kesetiaan dan cinta. Maka segala sesuatu yang saya lakukan di dunia ini, saya dasarkan atas dua hal itu, cinta tanpa syarat dan kesetiaan. Apapun yang Tuhan mau saya lakukan, akan saya lakukan. Nah, dari situ saya percaya, saya berjalan bersama Tuhan sepanjang hidup saya. Dan saya tidak perlu lagi bicara tentang surga dan neraka, karena saya sudah mengalami persatuan dengan Tuhan yang tidak terpisahkan. Terima kasih.